Pembahasan berikutnya, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas bagaimana strategi media sosial diterapkan dalam dunia nyata untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Pertama, kita akan melihat studi kasus kampanye sukses di media sosial. Kedua, kita akan membahas teknik interaksi dengan audiens untuk meningkatkan engagement. Ketiga, kita akan mempelajari metode pengukuran efektivitas pemasaran media sosial. Melalui pembahasan studi kasus, teknik interaksi, dan metode pengukuran, kita dapat memahami secara lebih jelas bagaimana media sosial dapat menjadi strategi yang sangat efektif dalam mendukung penjualan digital. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas bagaimana mengevaluasi kinerja penjualan digital secara menyeluruh, sehingga bisnis dapat mengetahui strategi mana yang efektif dan area mana yang perlu ditingkatkan. Pertama, kita akan mempelajari KPI utama dalam pemasaran digital. Kedua, kita akan membahas analisis data kinerja iklan digital. Ketiga, kita akan melihat strategi peningkatan conversion rate. Melalui pemahaman KPI, analisis data yang mendalam, dan strategi optimasi konversi, bisnis dapat meningkatkan kinerja penjualan digital secara signifikan dan lebih efisien. Pada pertemuan ke-15 ini, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang telah dikerjakan, sekaligus mempersiapkan diri untuk ujian akhir mata kuliah ini. Pertama, kita akan membahas cara mengukur keberhasilan kampanye pemasaran digital. Kedua, kita akan meninjau kembali penggunaan Google Analytics dan metrik pemasaran lainnya. Ketiga, kita akan membahas penyusunan laporan dan presentasi strategi digital marketing. Melalui review project dan penguatan pemahaman terhadap analitik serta pelaporan, mahasiswa diharapkan mampu menyusun, mengevaluasi, dan mempresentasikan strategi digital marketing secara komprehensif untuk menghadapi ujian akhir. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 3 topik utama yang berkaitan dengan strategi media sosial dalam pemasaran digital. Pertama, kita akan membahas peran media sosial dalam membangun brand awareness. Topik kedua adalah jenis konten yang efektif untuk media sosial. Konten merupakan faktor penentu dalam menarik perhatian dan membangun keterlibatan. Terakhir, kita akan membahas algoritma media sosial dan cara mengoptimalkannya. Setiap platform memiliki algoritma yang menentukan konten mana yang muncul di beranda pengguna. Pada topik yang ingin kita bahas, yaitu tentang peran media sosial dalam membangun brand awareness. Berbicara mengenai brand awareness, kita perlu memahami terlebih dahulu betapa pentingnya peran brand awareness dalam sebuah bisnis. Brand awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat sebuah merek. Ketika audiens mampu mengingat sebuah brand, peluang mereka untuk memilih produk atau layanan tersebut menjadi jauh lebih besar. Kemudian brand awareness atau kesadaran merek bisa dijelaskan dengan mudah sebagai seberapa kenal dan ingat orang terhadap sebuah merek atau produk. Ini jadi langkah pertama yang penting bagi pemilik usaha untuk membangun citra produk mereka. Saat ini, media sosial punya peran besar karena jadi sarana utama untuk memperkenalkan dan membuat merek lebih dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, apa itu brand awareness? Brand awareness adalah tingkat pengenalan atau kesadaran konsumen terhadap sebuah merek. Semakin tinggi brand awareness, semakin mudah konsumen mengingat dan mengenali produk atau jasa dari merek tersebut. Brand awareness itu jadi dasar penting dalam strategi pemasaran, karena kalau orang belum kenal brand kita, susah buat menarik perhatian dan bikin mereka percaya. Pembahasan berikutnya, apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara online. Contohnya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan LinkedIn. Media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita pribadi, tetapi juga alat strategis bagi bisnis untuk berkomunikasi langsung dengan target pasar mereka secara cepat dan efektif. Kemudian materi yang akan dibahas yaitu tentang hubungan media sosial dengan brand awareness.
Media sosial memungkinkan brand untuk menjangkau audiens dalam skala besar dan beragam. Dengan konten yang menarik dan strategi yang tepat, bisnis dapat memperkenalkan produknya secara luas, sekaligus membangun hubungan personal dengan calon pelanggan. Media sosial juga memungkinkan merek tampil lebih manusiawi dengan berinteraksi langsung, sehingga kesadaran dan kedekatan dengan merek dapat tumbuh secara organik. Lalu, keunggulan media sosial untuk brand awareness. Media sosial menawarkan biaya pemasaran yang relatif rendah dibandingkan iklan tradisional seperti TV atau cetak. Selain itu, platform ini memungkinkan penargetan audiens yang sangat spesifik berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku. Fitur real-time juga membuat brand bisa langsung merespons tren dan feedback pelanggan, menjadikan pemasaran lebih dinamis dan responsif.